Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, nikmat kemudahan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dan belajar bersama-sama pendidikan agama Islam. Lalu yang kedua, salawat dan salam juga selalu kita curahkan, selalu kita haturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, kepada para keluarganya, pada para pengikutnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Berdasarkan arahan dari Pak Muzayyin, ada baiknya kita membaca syahadat 3 kali, kemudian dilanjut dengan membaca istighfar 3 kali. Mari bersama-sama membaca bacaan tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita membahas tentang materi iman kepada hari akhir. Ada yang masih ingat apa itu iman kepada hari akhir? Ya, betul. Iman kepada hari akhir artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah akan menurunkan hari akhir di suatu saat nanti. Tahu dalam kata lain, hari akhir, hari kehancuran itu pasti akan datang dan pasti akan terjadi. Nah, pertanyaannya bukan tentang kapan hari akhir itu akan datang. Yang membedakan antara mereka yang berhasil dan yang tidak, innallaha law taftahu amala. Hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita agar kita sebagai seorang muslim menjadi muslim yang kuat, tidak menjadi muslim yang lemah. Kuat di sini dapat diartikan sebagai kuat secara jasmani maupun kuat secara rohani. Kuat secara jasmani, hendaklah muslim memiliki tubuh yang kuat, memiliki jasmani yang sehat, memiliki badan yang sering diolah, tahu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kemudian seorang mukmin yang kuat secara rohani adalah mukmin yang memiliki sifat bekerja keras, tekun, teliti, bersungguh-sungguh, tidak mudah menyerah, ulet, sabar, ikhlas, dan lain-lain. Bukan hanya dalam hal beribadah, seorang muslim juga harus bekerja keras dalam mencari nafkah, dalam bekerja, dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam mengabdikan dirinya di kehidupan masyarakat, dan lain-lain.
Hadir, Pak. Kita sholat zuhur Mas Bali ya. Sudah. Kita Maharani Cahyaning Puspa. Hadir, Pak. Oke. Bintang Ayu Tria Amanda Wahyu. Hadir, Pak. Oke. Bunga Angelina Tasya. Hadir, Pak. Oke. Dina Khairunisa Maharani. Hadir, Pak. Oke. Fauzia Hanum Alvin Furqaninka. Hadir, Pak. Oke. Dea Aisyah Kusumawati. Hadir, Pak. Oke. Hanun Dia Putri Ari. Hadir, Pak. Oke. Hugo Faik Riseva. Hugo menjawab. Oke. Sebelumnya sudah disimak video pembelajaran yang Bapak share di e-learning? Apa belum? Sudah, Pak. Oke. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada yang masih ingat enggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Hari akhir, Pak. Oke, hari akhir. Mbak Safira masih ingat iman kepada hari akhir itu apa? Percaya bahwa hari akhir itu ada kiamat. Percaya bahwa hari ya benar. Benar ya, hari akhir itu ada atau hari akhir itu pasti akan datang dan pasti akan terjadi. Ya. Mbak Zafira. Amelia Andriani ada? Iya, Pak. Itu Mbak, iman kepada hari akhir itu apa Mbak? Percaya bahwa hari akhir pasti akan datang. Oke, meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti akan datang Pak. Ya, Bapak anggap semuanya paham ya di sini tentang materi minggu lalu. Oke, pertanyaannya sekarang bukan tentang kapan hari akhir itu akan datang, bukan tentang kapan hari akhir itu akan terjadi, tapi pertanyaannya apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari akhir yang sangat menakutkan itu. Nah, di antara yang kita lakukan yaitu dengan bekerja keras. Bekerja keras dalam hal apa, Pak? Bekerja keras dalam hal meningkatkan iman dan takwa. Bekerja keras dalam hal beribadah. Nah, kalau menurut siapa? Najwa Amalia Firdaus ada? Ada, Pak. Nah, kalau menurut Mbak Najwa untuk menghadapi hari akhir yang sangat dahsyat itu, yang katanya hancurnya seluruh alam semesta, kerja keras yang harus kita lakukan dari sekarang itu apa Mbak? Yang harus kita siapkan untuk menghadapi hari itu? Bekerja keras untuk meningkatkan meningkatkan kebaikan dan meninggalkan yang keburukan. Oke. Amal baik itu seperti apa? Coba Hanun Dia Putri Ari. Ada? Ada, Pak. Nah, menurut Mbak Hanun, tadi kan katanya Mbak Amalia, kita itu harus bekerja keras dalam meningkatkan amal. Nah, amalnya itu seperti apa Mbak yang harus kita siapkan dari sekarang? Contohnya apa? Membantu orang yang kita bisa, terus mengaji, terus sholat 5 waktu rutin dan menjalankan sunah-sunahnya, puasa juga. Oke, Terus bagus. Terus apa lagi? Masih ada? melaksanakan tanggung jawab kita. Oke. Oke, benar ya. Jadi, makasih Mbak Hanun sama Mbak Amalia. Jadi benar, untuk setelah minggu lalu kita belajar tentang hari akhir,
oh bahwa hari akhir itu seperti ini Pak, terus ada periodisasinya dari Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Jaza, terus surga dan neraka. Lalu apa yang sudah kita siapkan dari sekarang untuk menghadapi hari akhir yang sangat dahsyat itu? Benar yang dikatakan sama Mbak Hanun, kita itu harus mempersiapkan amal kita Pak. Contohnya seperti sholat, memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, mengaji, terus zakat, haji apabila mampu. Nah, itu segala macam ibadah yang berkaitan dengan Allah atau hubungan langsung dengan Allah. Hablum minallah. Tadi Mbak Hanum juga menyebutkan membantu orang yang sedang kesusahan Pak. Membantu dengan semampu kita. Nah, itu berarti hablum minan nas, saling membantu antar sesama manusia. Jadi perilaku bekerja keras ini bukan hanya dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, seperti mengejar cita-cita, mengejar tujuan, memperbanyak harta, atau ingin membeli atau mendapatkan hal-hal yang kita sukai. Tidak terbatas hanya itu, tapi bekerja keras di sini juga bisa kita kaitkan dalam hal beribadah untuk menghadapi hari akhir yang sangat dahsyat, seperti itu. Oke, next. Nah, di PPT ada sebuah gambar, apa yang kamu pikirkan ketika melihat gambar ini? Ada yang mau berpendapat? Bapak persilahkan. Ada yang mau berpendapat? Itu kayak perihal masalah usaha seseorang nggak sih, Pak? Monggo Mbak, tidak apa-apa. Siapa ini? Bintang. Bintang, silahkan Mbak Bintang. Terserah, tidak apa-apa. Berpendapat. Menurut saya tuh ini tuh lebih ke arah apa yang ada di permukaan dan apa yang kita lihat sehari-hari, meskipun itu bentuknya kecil, kayak bagi saya merupakan hal yang simple dan sederhana untuk dilihat tuh ternyata ketika kita memberikan usaha kita yang lebih atau usaha kita yang maksud saya do more harder gitu loh Pak. Itu tuh adalah sesuatu hal yang besar tanpa kita ketahui gitu loh. Kita tidak bisa mengerti suatu hal tanpa melihat usahanya terlebih dahulu. Jadi kita harus memberikan usaha kita dulu sampai kita tahu sebenarnya hal ini tuh besar atau kecil gitu loh. Ini nggak boleh nyepelein aja sih menurut saya kok dari gambar ini. Oke, bagus ya Mbak Bintang. Jadi kalau menurut Mbak Bintang dari gambar ini, kita itu harus bekerja keras. Kalau yang Bapak tangkap ya, harus bekerja keras dalam setiap hal, apapun itu Pak. Tidak boleh meremehkan hal itu, baik itu hal kecil maupun hal besar. Kita harus tetap memberikan kekuatan atau kemampuan kita semaksimal mungkin. Begitu Mbak Bintang? Iya Pak. Ya, boleh. Yang lain selain Mbak Bintang. Bagus Mbak Bintang. Ada lagi? Nggak apa-apa. Ini nggak ada benar salah. Ini pandangan kalian ketika melihat gambar ini. Nah, yang terlintas itu apa? Yo, boleh satu lagi. Masih ada? Coba Muhammad Zaki Aiman. Ada Mas Zaki? Halo, Mas Zaki? Oke, tidak ada. Menghilang. Menghilang. Coba satu lagi. Raina Janitra Sakanti. Mbak Raina ada? Ada, Pak. Nah, coba Mbak, apa yang kamu pikirkan ketika melihat gambar ini? Menurut saya 11-12 sama bintang, Pak. Soalnya kan itu dari permukaan juga terlihatnya kecil kayak yang dikatakan bintang, tapi ternyata kalau kita bekerja keras terus sampai pantang menyerah, nanti itu hasilnya juga bakal sebesar itu. Jadi kita nggak tahu peluang besar yang ada di keesokan harinya gitu Pak, dengan melakukan hal kecil dari sekarang. Oke, boleh. Bagus Mbak Reina.
Oke, intinya Makasih, Pak. teman-teman, oke, sama-sama. Intinya teman-teman berpendapat bahwa baik itu Mbak Raina maupun Mbak siapa tadi? Pak Bintang, itu tidak boleh meremehkan hal sekecil apapun, Pak. Kita itu harus berusaha. Tidak boleh menilai sesuatu itu tampak dari luarnya saja. Lalu Mbak Raina menambahkan, sebesar apapun usaha yang kita lakukan, maka hasil yang akan kita dapatkan pun akan semakin besar pula. Jadi intinya kalau menurut Bapak, apa yang kita lakukan hari ini adalah cermin atau hasil yang akan kita unduh di masa yang akan datang. Ya seperti kelinci ini. Kelinci itu untuk mendapatkan wortel yang sangat besar, maka dibutuhkan usaha yang sangat besar. Nah, kelinci ini tidak boleh hanya meremehkan dari permukaan, meremehkan dalam hal, oh ini kecil, dari permukaan terlihat kecil, hanya memberikan energinya yang sangat sedikit. Nah, kelinci ini tidak melihat bahwa di dalam daun yang kecil itu terdapat wortel yang sangat besar. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kaitannya dengan akhirat seperti apa, Pak? Dengan ilmu agama. Kaitannya ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat yang lebih, ketika kita ingin mendapatkan keselamatan di akhirat, maka kita harus bekerja dengan keras dari sekarang. Contohnya, surga itu ada 7, dan setiap surga itu memiliki keistimewaan masing-masing. Namun hanya ada satu surga yang katanya itu melebihi surga-surga yang lain. Surga paling atas lah. Ada yang tahu surga apa itu namanya? Firdaus bukan, Pak? Ya, benar Mbak Safia, surga Firdaus. Nah, contohnya seperti itu. Untuk mendapatkan surga Firdaus, ya kita harus bekerja, harus beramal soleh, melebihi amalan-amalan orang lainnya. Ya kalau cuma sekedar beramal seadanya, mungkin cuma dimasukkan surga nomor 2 atau nomor 3 yang bagian paling bawah. Tapi kalau kita sudah bekerja keras, dengan harapan yang tinggi, insya Allah kita bisa dimasukkan dalam surga yang paling tinggi. Oke, next. Nah, ini ada satu lagi gambar. Ada yang ingin berpendapat? Bapak persilahkan. Coba Mbak Safia. Apa yang Mbak Safia pikirkan ketika melihat gambar ini? Itu seperti yang bawah itu, dia udah kayak bekerja keras, udah lama gitu, tapi dia nggak sabar gitu loh Pak nunggu hasilnya. Terus dia kira ya apa sia-sia apa yang dia kerjakan. Nah, sedangkan kalau orang yang atas itu tetap gigih berusaha dan apa kayak ya gitu Pak. Ya, boleh. Betul, Mbak Safia. Ada lagi selain Mbak Safia? Satu lagi? Satu lagi, yang laki-laki? Boleh. Ayo. Muhammad Cian Arundata ada? Halo, Mas Cian? Ya, Pak. Nah, kalau menurut Mas Cian, apa yang Mas Cian pikirkan ketika melihat gambar ini? Itu jangan mudah menyerah, Pak. Jangan mudah menyerah. Oke, Nanti betul. rezekinya diambil orang, Pak. Berarti belum rezekinya, Mas. Bukan rezekinya diambil orang, tapi belum rezekinya. Iya, belum rezekinya. Oke. Oke, terima kasih ya Mbak Safia sama Mas Tian, benar. Jadi gambar ini itu menunjukkan kita itu tidak boleh menyerah atas sesuatu yang kita usahakan selama ini. Nah, dalam kaitannya dengan ilmu agama, apa Pak? Contohnya dalam hal beribadah. Dalam hal beribadah, kita sudah sholat nih, siang dan malam sholat. Mbak Safia misalnya, sholat siang malam, tahajudnya kenceng, duhanya kenceng, terus puasanya, mengajinya. Tapi selama ini masih saja belum mendapatkan hasil atau buah dari ibadah itu. Masih saja kadang udah berdoa, tapi kok doanya belum dikabulkan sama Allah. Kok belum terwujud juga. Sudah ibadah, sholatnya kenceng, tapi kok kadang
masih melakukan hal-hal dosa, itu jangan pernah menyerah. Terus berusaha terus melakukan amal kebajikan. Nah, ketika kita sudah berhenti berusaha, maka disitulah letak dari kegagalan kita. Jadi terus berusaha meskipun kita tidak tahu kapan hasilnya akan kita panen. Contoh lain Pak, contohnya seperti para pejuang bangsa, para pahlawan. Belanda itu menjajah Indonesia atau Nusantara pada saat itu kurang lebih selama 350 tahun. Pada saat itu para pejuang atau rakyat Indonesia bukannya diam saja. Mereka melakukan perlawanan, terus melakukan perlawanan, terus melakukan perjuangan, terus bagaimana caranya Belanda ini bisa keluar dari Nusantara, bagaimana caranya Indonesia ini bisa melakukan atau bisa merdeka dari Belanda. Itu terus dilakukan, dan akhirnya setelah 350 tahun pada tanggal 17 Agustus merdekalah negara Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah para pejuang itu merasakan kemerdekaan itu? Tidak, para pejuang itu sudah gugur di medan perang, sudah gugur pada saat melawan Belanda. Terus siapa Pak yang merasakan perjuangan itu? Ya kita sebagai anak cucunya, sebagai generasi bangsa. Jadi usaha yang kita lakukan, apabila itu belum terbayarkan hari ini, mungkin besok hasilnya. Ketika besok belum terbayarkan, mungkin 1 minggu lagi. Ketika 1 minggu belum ada hasilnya, mungkin 1 bulan. Kalau 1 bulan belum ada, mungkin 1 tahun. Ketika 1 tahun belum ada, mungkin yang merasakan usaha atau kerja keras kita itu bukan diri kita, tapi mungkin saja anak cucu kita. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, setelah melihat 2 gambar tadi, apa itu bekerja keras? Ada yang ingin berpendapat? Halo? Ada yang berpendapat setelah melihat 2 gambar tadi, sebenarnya bekerja keras itu apa? Coba Akila Widina Amara. Ada Akila? Iya, Pak. Coba menurut Mbak Akila, bekerja keras itu apa, Mbak? Bekerja keras itu mengerjakan kerja pada jenis pekerjaan yang halal yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuan diri sendiri yang berorientasi pada hasil yang biar maksimal gitu. Oke, boleh. Jadi bekerja pada jenis pekerjaan yang halal dilakukan sesuai dengan kapasitas dan demi mencapai tujuan yang optimal. Oke, boleh. Ada lagi yang ingin berpendapat selain Mbak Akila? Nggak ada? Oke, next. Ya, bekerja keras. Benar ya, sesuai dengan apa yang tertera di buku. Pekerjaan yang halal dilakukan secara bersungguh-sungguh, sesuai kapasitas dan berorientasi pada hasil yang maksimal. Nah, mengapa umat Islam harus bekerja keras? Di antaranya yang pertama, bekerja keras sebagai tanda bukti orang yang beriman. Adapun dalilnya, ada yang ingin membacakan? Ada yang baca ayatnya? Bapak persilahkan. Saya Ustadz. Saya Pak. Boleh, silakan Mbak Akila. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya juga enggak? Boleh, silakan. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Terima kasih Mbak Akila. Belajar ngaji sama siapa Mbak Akila? Dari kecil. Oh, dari kecil.
Bagus ya bacaannya ya. Oke, terima kasih. Nah, ini memberitahu kita ayat ini bahwa bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Nah, ketika ditanya, mengapa kita umat Islam harus bekerja keras? Ya jawabannya simple. Ya karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai orang yang beriman, kita harus berusaha, harus bekerja keras. Nah, tanpa adanya usaha, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Nah, lalu ini, maka Allah, Rasulnya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Nah, kapan Pak dilihat pekerjaannya kita? Kelak, di hari kiamat, ketika di Yaumul Mahsyar, ketika semua amalan kita dihisab, maka Allah, Nabi Muhammad, dan orang-orang mukmin akan melihat semua yang kita lakukan, semua kerja keras kita yang telah kita lakukan selama di dunia, baik itu pekerjaan yang menyangkut barang yang halal pun barang yang haram. Nah, lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, lalu mengapa Pak kok kita harus bekerja keras? Ya kita bisa mengambil figur, contohnya seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bukanlah orang biasa. Dia dijuluki sebagai Habibullah, kekasihnya Allah, sebagai Zaidan Anbiya, perhiasannya para nabi, pemimpin para nabi. Banyak. Nabi Muhammad itu bisa dikatakan sebagai orang yang paling mulia di antara manusia-manusia lainnya. Tapi mengapa ketika Nabi Muhammad diturunkan ke bumi, Nabi Muhammad mengalami banyak sekali cobaan, mengalami banyak sekali rintangan dalam berdakwah, dalam menyebarkan syariat Islam. Inilah indahnya agama Islam. Agama Islam itu tidak semata-mata ingin memberikan suatu aturan tanpa adanya sosok atau figur yang dapat mencontohkannya. Nah, di figur di sini yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di sini mencontohkan bahwa sebagai umat Islam, kita itu harus bekerja keras, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Beliau melakukan kerja kerasnya dimulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan, sempat mau dibunuh oleh Umar bin Khattab, tapi akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Kemudian banyak peperangan-peperangan yang dilewati Nabi Muhammad, perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud, dan lain-lain. Kemudian ada Fathul Mekah, kemudian Islam menyebar sampai Mesir, Persia, Syria, semua itu dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan kerja keras, dengan keuletan, dengan ketekunan. Padahal Nabi Muhammad sendiri dijuluki sebagai Habibullah, kekasihnya Allah. Allah bisa saja memberikan ketetapan, memberikan takdir kepada Nabi Muhammad. Ini loh Nabi Muhammad, kamu kuturunkan ke bumi, kamu sebarkan agama Islam tanpa melakukan kerja keras. Bisa saja Allah berkehendak seperti itu. Tapi Allah tidak berkehendak demikian. Allah dan Rasulnya ingin menunjukkan bahwa agama ini agama yang menuntut umatnya untuk bekerja keras. Oke, next. Bekerja keras dapat membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ingin membacakan? Ada lagi yang ingin membacakan? Dina Khairun Nisa ada? Iya, Pak. Coba dibaca Mbak Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qurya amanul wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Oke, terima kasih Tina, bagus ya bacaannya. Nah ini, lalu Pak, mengapa kita harus bekerja keras lagi? Bekerja keras dapat membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 96 dan artinya. Ya, untuk mempersingkat waktu, Bapak
next saja. Kemudian bekerja keras menuntut adanya disiplin waktu. Nah, orang yang bekerja keras itu cenderung memiliki sifat yang rajin atau tidak malas-malasan. Biasanya orang tersebut akan sangat menghargai waktu. Dia akan merasa rugi apabila waktu itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian bekerja keras menjadikan umat Islam menjadi kaya dan dermawan. Mengapa umat Islam itu harus kaya dan dermawan? Yang pertama karena umat Islam yang kuat dicintai oleh Allah. Artinya seorang umat Islam yang mempunyai harta itu sebenarnya lebih dicintai Allah. Contohnya dulu ketika zaman Nabi, umat Islam itu tidak mungkin bisa melawan kaum kafir Quraisy tanpa adanya orang-orang Islam yang memiliki harta kekayaan yang banyak. Contohnya seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab juga termasuk. Itu mereka punya uang yang banyak, punya harta kekayaan yang besar, tapi semua uang itu mereka amalkan, mereka berikan untuk perjuangan menyebarkan agama Islam. Jadi ketika orang Islam itu kaya, kemudian dengan kekayaannya itu dia dermawan dan bisa membantu pembangunan umat Islam seperti pembangunan masjid, pembangunan madrasah, sedekah, zakat dan lain-lain, maka umat Islam itu sangat dicintai Allah dibandingkan dengan umat Islam yang tidak memiliki harta atau kekayaan. Lalu yang kedua, terbebas dari ketergantungan orang lain. Yang ketiga, dapat meringankan beban orang lain, dapat menyelamatkan iman tentunya. Nah, dalam beberapa waktu lalu sempat gencar di beberapa daerah ada istilahnya kristenisasi daerah-daerah yang penduduknya itu mayoritasnya miskin. Jadi mereka yang miskin ditawari harta, ditawari uang dengan syarat mereka mau keluar dari Islam dan masuk ke agama Kristen atau agama selain Islam. Nah, itu banyak terjadi di Indonesia di tempat-tempat kecil, tentunya yang minim uang atau minim bahan pangan lah. Jadi mereka mengorbankan keimanannya demi mendapatkan uang. Itu banyak orang-orang seperti itu. Jadi bersyukurlah ketika kita dalam keadaan punya harta, juga dalam keadaan memiliki iman yang kuat. Kemudian dapat memajukan Islam, sama seperti ceritanya para sahabat yang memberikan semua hartanya ke perjuangan Islam. Oke, next. Nah ini, Allah tidak melihat hasil dari usaha yang kita lakukan, tapi Allah selalu melihat proses yang kita lakukan. Jadi kerja keras itu penting untuk kita lakukan karena Allah sangat menilai hal tersebut. Ya, contohnya seperti kalau di sekolah, mungkin teman-teman yang melakukan ujian misalnya. Nah, terkadang kita seperti Bapak dulu pas masih SMA juga terpaku sama hasil atau nilai yang didapatkan. Padahal nilai itu, kalau kata guru agama Bapak, nilai itu hanya angka. Angka itu ya kisarannya 1 sampai 100. Lah, angka setelah itu 101 sampai 1000 itu adalah usaha yang kamu lakukan. Kata guru agama Bapak seperti itu. Jadi seberapa besar usaha yang kamu lakukan dalam mengerjakan soal itu, diantaranya kamu jujur, tidak mencontek, tidak bekerja sama, tidak tidak melakukan hal-hal yang curang, maka sesungguhnya meskipun nilaimu itu secara tertulis itu mungkin 70 atau 80, tapi hakikatnya nilaimu itu lebih karena Allah menilai usahamu itu dengan kejujuran. Nilaimu lebih dari 100, bahkan bisa lebih dari 1000 katanya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini ciri-ciri orang yang bekerja keras. Ada yang membacakan? Persilahkan yang ingin membaca. Bunga Angelin ada? Ada, Pak. Nah, silahkan Mbak Bunga dibaca. Ciri-ciri orang yang bekerja keras, yang pertama bekerja tekun, yang kedua bekerja ulet, yang ketiga bekerja teliti, yang keempat bekerja dengan sungguh-sungguh, yang kelima atau yang terakhir bekerja pantang menyerah. Oke. Nah,
Makasih Mbak Bunga. Nah, ini teman-teman tentunya bisa memahami ini. Konsep-konsep ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, next. Nah, cara menumbuhkan sikap bekerja keras. Coba ada yang membacakan. Yang membaca? Beta Maharani ada? Ya, Pak. Silakan Mbak Beta dibaca. Cara menumbuhkan sikap bekerja keras. 1. Bekerja keras didasarkan dengan niat yang baik pada jenis pekerjaan yang halal. 2. Bekerja keras diawali dengan berdoa. 3. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. 4. Manajemen waktu. 5. Sabar dan syukur. Oke, terima kasih Mbak Beta. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang cara menumbuhkan sifat bekerja keras yang baik. Bukan hanya bekerja keras dalam hal dunia, tapi bekerja keras yang dapat bernilai pahala. Yang pertama, bekerja keras didasarkan dengan niat yang baik pada jenis pekerjaan yang halal. Nah, sebelum bekerja, hendaknya kita itu, dalam hati kita itu diniatkan. Kita bekerja ini untuk apa? Kita sekolah untuk apa? Kita belajar tujuannya untuk apa? Itu harus benar niatnya. Lalu Pak, niat yang benar itu seperti apa Pak? Niat yang benar itu niat semata-mata karena Allah lillahi ta'ala. Jadi ketika diniatkan, ya Allah, aku niat belajar semata-mata karena dirimu. Ya Allah, aku niat sekolah, aku niat mengikuti pembelajaran PAI pada siang hari ini semata-mata ingin mengharapkan ridho darimu. Nah, itu ketika kita sudah meniatkan itu, maka otomatis pekerjaan yang kita lakukan, baik itu belajar, sekolah, atau membantu orang tua, seperti menyapu, seperti mengepel, segala macam lah, itu pasti akan bernilai pahala. Nah, ketika kita sudah meniatkannya, itu untuk Allah dan kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Sesuai dengan hadis Nabi bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu, semua pekerjaan itu tergantung dengan niatnya. Ketika kita melakukan hal-hal yang bersifat duniawi seperti bekerja, sekolah, membantu orang tua, membantu orang lain, itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka akan bernilai pahala. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sholat, puasa, zakat misalnya, kita niatkan untuk, saya niat sholat untuk mendapatkan kebanggaan, untuk dipuji orang lain, untuk dinilai sebagai orang yang paling baik, itu tidak akan mendapatkan pahala, malah akan mendapatkan dosa, karena niat kita melakukan ibadah itu semata-mata untuk mendapatkan pujian, bukan semata-mata untuk Allah. Nah, lalu Pak, kalau kita mencuri Pak misalnya, kita mencuri atau melakukan perampokan, tapi niatnya karena Allah Pak, saya mencuri semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, ya tidak boleh. Karena di sini kan pada jenis pekerjaan yang halal bukan haram. Nah, yang disebutkan tadi seperti mencuri, merampok dan lain itu merupakan suatu perbuatan yang haram. Jadi meskipun kita punya niat yang baik itu tetap harus kita jalankan dengan cara yang benar. Nah, ketika kita memiliki niat, saya niat mencari uang untuk membantu orang tua saya niat mencari uang untuk membantu masa depan saya. Namun niat kita sudah benar untuk membantu orang tua, semata-mata untuk Allah, semata-mata untuk masa depan, untuk kehidupan kita yang lebih baik, tapi kita lakukan dengan cara yang salah, dengan pekerjaan yang salah, seperti merampok, mencuri, begal, atau bekerja di prostitusi dan lain-lain. Itu yang salah. Yang kedua, bekerja diawali dengan berdoa. Ketika kita sudah niat, maka kita mengucapkan dengan lisan Bismillahirrahmanirrahim, maka sudahlah semua amal kita akan bernilai pahala, meskipun amal itu bukan berupa hablum minallah seperti sholat, zakat, dan lain-lain. Kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh, tadi seperti tekun, ulet, teliti, dan lain-lain. Manajemen waktu, ini juga penting. Ketika teman-teman sudah asik bekerja, sudah asik belajar, maka jangan lupa untuk sholat, jangan lupa untuk berbaur dengan orang tua, jangan lupa untuk berinteraksi dengan masyarakat, tetangga, dan lain-lain. Jangan sampai karena kita terlalu fanatik atau terlalu bekerja dengan keras, belajar terus dari siang dan malam.
bekerja terus dari siang dan malam, sampai lupa sholat, sampai lupa membantu orang tua, itu juga tidak boleh. Begitu juga sebaliknya, kita beribadah terus sholat dari pagi sampai malam, bangun lagi sholat lagi tanpa mau sekolah, tanpa mau belajar, tanpa mau membantu orang tua, itu juga salah. Jadi antara dunia dan akhirat itu sebenarnya berjalan beriringan. Dua-duanya bisa bernilai pahala ketika kita meniatkan keduanya semata-mata untuk. Lalu sabar dan syukur, ketika kerja keras kita ternyata belum mendapatkan hasil, maka kita harus sabar. Ketika kerja keras kita sudah membuahkan hasil, maka kita harus bersyukur. Oke, ini manfaat bekerja keras. Dicintai oleh Allah, diampuni dosanya, dapat meraih kesuksesan. Oke, kemudian tanggung jawab. Langsung saja, di buku teman-teman juga sudah ada. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk menanggung terhadap manfaat atau akibat dari perbuatan atau tingkah laku, baik disengaja maupun tidak disengaja. Artinya apa, Pak? Ketika kita sudah melakukan sesuatu, maka kita harus mau menerima akibat atau konsekuensi kita melakukan sesuatu itu. Begitu sesuatu itu baik maupun buruk, kita harus menerima. Nah, kalau Bapak tanya, ketika kita tidak sengaja membunuh orang, itu termasuk tanggung jawab kita atau bukan? Ada yang berpendapat? Halo? Gimana, Pak? Ketika kita tidak sengaja membunuh orang, tidak sengaja nih nabrak orang sampai mati, atau tidak sengaja membunuh dalam jenis apapun, tidak sengaja membunuh orang lain, itu termasuk tanggung jawab kita atau bukan? Iya, lebih ke arah tanggung jawab ke apa yang bisa jadi dampak kalau misal orang yang kita rugikan itu meninggal gitu, ke keluarganya atau ke anak saudaranya atau mungkin ke anaknya gitu, Pak. Oke, betul ya. Betul ya, Mbak Bintang ya. Jadi itu termasuk tanggung jawab kita meskipun kita tidak sengaja melakukan sesuatu tersebut. Nah, oke. Kemudian berikutnya dalil perintah tanggung jawab. Bapak bacakan langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Artinya, setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Kapan kita akan mempertanggungjawabkan hal itu? Ada pekerjaan yang kita pertanggungjawabkan di dunia, ada juga yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kelak di akhirat seperti yang sudah Bapak ceritakan minggu lalu, bahwa ketika di mizan, itu amal baik kita, pekerjaan kita yang baik dan yang buruk itu akan dipertanggungjawabkan semuanya. Seperti itu. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Semua akan dipertanggungjawabkan. Oke, macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. Kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Kemudian manfaat tanggung jawab, dicintai oleh Allah, dicintai manusia. Nah, ini sudah di buku. Oke, sudah habis. Selesai. Gimana, ada yang ingin bertanya? Maaf kalau Bapak sedikit cepat karena ini mengejar waktu yang relatif sedikit ya. Kalau dibahas semuanya enggak cukup. Ada yang bertanya mengenai kerja keras dan tanggung jawab? Tidak ada, Pak. Oke, sudah paham semuanya ya. Ya, emang ini materinya mudah karena berkaitan dengan kehidupan kalian dalam kehidupan sehari-hari, bertanggung jawab dan kerja keras. Ya, kalau nggak ada Bapak yang bertanya, wes. Ini kan ada macam-macam tanggung jawab. Nah, kalau tanggung jawab kepada Allah itu contohnya seperti apa? Ibadah. Kayak Mbak Bintang, ibadah. Contohnya ibadah itu seperti apa? Sholat, mengaji. Ya kayak mengerjakan sunah-sunah yang memuliakan Allah gitu, Pak. Oke, boleh. Oke, benar Mbak Bintang. Lalu tanggung jawab kepada diri sendiri, ada yang bisa memberikan contoh seperti apa?
Menjaga kesehatan. Oke, betul. Menjaga kesehatan. Ada lagi? Ya, itu tanggung jawab kita terhadap diri kita. Mbak Raina, mau berpendapat? Jujur sama diri sendiri, Pak. Jujur sama diri sendiri. Oke, berarti pernah berbohong sama diri sendiri? Jujur Pernah, Pak. sama diri kita sendiri. Oke. Jujur dengan diri sendiri. Oke, boleh. Berarti Mbak Raina pernah berbohong sama diri sendiri? Halo? Kayak pesimis gitu loh, Pak. Oh, kayak pesimis. Jadi kayak pesimis gitu. Oke, boleh. Yang ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Bisa dengar Ya, nggak, gimana? Pak? Bisa dengar. Jelas kok. Oke, yang ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Contohnya, yang bisa menyebutkan? Nafkah, Pak. Menafkahi, ya ketika Bantu orang tua. oke, boleh. Ketika sudah menjadi seorang ayah, maka harus menafkahi, Pak, tanggung jawab kepada keluarga. Nah, kalau posisinya sebagai anak, tanggung jawab anak kepada keluarga itu seperti apa? Membantu orang tua. Oke, boleh membantu orang tua. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Ada lagi? Mendoakan orang tua itu termasuk tanggung jawab pada keluarga enggak? Iya. Iya, Pak. Ya, mendoakan orang tua juga jangan lupa. Merawat orang tua ketika diri tua. Iya, Pak. Iya. Yang enggak tua aja dari sekarang dirawat toh orang tuanya toh dibantu. Oh iya, Pak. Benar ya. Tanggung jawab kepada masyarakat. Ikut kegiatan masyarakat. Oke, ikut kegiatan masyarakat, Pak. Gotong royong. Menjaga kebersihan, menjaga Roda. keamanan. Oke, boleh. Oke, ada lagi? Ada lagi tanggung jawab kepada masyarakat? Yaitu Pak menghargai antar sesama tetangga. Tidak membuat rusuh, Pak. Iya, betul. Oke, tidak membuat rusuh, menghargai. Tanggung jawab kepada negara. Bela negara. Bela negara. Ikut perang, Pak, kalau ada perang. Lebih ke Ya, apa? tanggung jawab kepada kontribusi itu, Pak, negara. Apa? Gimana? Apa yang bisa kita kontribusiin sebagai warga negara ke negara? Ya, betul. Apa yang bisa kita kontribusikan kepada negara, apa yang bisa kita lakukan kepada negara. Ya, contohnya menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu juga tanggung jawab kita kepada negara. Nah, tanggung jawab kepada masyarakat ketika ada masyarakat atau tetangganya yang meninggal dunia itu ikut menyolati. Nah, syukur-syukur ikut mengiringi sampai ke kubur itu juga tanggung jawab sebagai masyarakat. Tanggung jawab kepada negara tadi yang disebut oleh Mbak Bintang, kontribusi, Pak. Nah, ketika negara kita misalnya sedang dijajah itu juga tanggung jawab kita kepada negara untuk ikut membela kedaulatan negara kita. Nah, sudah paham semuanya, emang nggak terlalu sulit sih berkaitan dengan. Sudah paham, Pak. Sudah paham. Mbak. Lah. Oke, ada yang mau menyimpulkan kalau sudah paham? Menyimpulkan? Ini benar nggak ada yang mau bertanya?
menyimpulkan? Mbak Bintang mau menyimpulkan? Iya, Pak. Mau menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Boleh. Jadi menurut saya kesimpulan pelajaran pada siang hari ini itu kan tentang kerja keras. Ini kan materinya related kayak berkaitan sama apa yang terjadi di seusia remaja, seusia saya dan juga teman-teman. Nah, menurut saya materi ini tuh penting buat diingat, apalagi masalah seumuran kita kan banyak banget yang maksudnya ambisius buat ngejar ini itu. Tapi di satu sisi kita juga harus tetap mengingat nilai-nilai keagamaan di samping menjadi ambisius dan bekerja keras mengejar apa yang kita mau. Jadi biar kerja kerasnya kita sama ambisiusnya kita tuh juga jadi ladang pahala juga gitu loh Pak buat kita. Itu kalau akhirat gak cuma buat di dunia. Itu sih Pak yang saya simpulkan. Oke. Terima kasih Mbak Bintang, bagus. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Yang laki-laki? Tadi perempuan semua yang Rai Aksan ada? Yoi, apa Pak? Mas Rai bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Pembelajaran kita hari ini ya. Bentar Pak. Tentang kerja keras sama tanggung jawab ya. Iya. Kurang sih Pak kalau saya kayaknya. Kurang gimana Mas? Kurang paham atau kurang kurang bisa menyimpulkan kayaknya. Kurang bisa menyimpulkan. Oke, Bapak bantu. Kalau menurut Mas Ray, bekerja keras itu apa Mas Ray? Bekerja sekuat tenaga sama yakin bahwa hasilnya itu setara sama kerjanya. Oke, kemudian tanggung jawab itu apa, Mas Ray? Tanggung jawab itu sesuatu yang harus kita lakukan dan harus selesai juga. Oke, sesuatu yang harus kita lakukan dan harus kita selesaikan. Oke, berarti kesimpulannya dari Mas Ray bahwa ketika kita di dunia, maka kita harus bekerja keras sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan Allah kepada kita sebagai manusia. Apa tanggung jawabnya? Yaitu untuk beribadah kepada Allah. Nah, beribadah itu kalau tadi kata Mas Ray, ada dua, beribadah untuk kepentingan akhirat dan beribadah untuk kepentingan dunia. Ketika dua-duanya sudah bisa kita niatkan untuk Allah, maka dua-duanya akan bernilai pahala. Paham ya Mas Ray? Paham Pak. Oke, terima kasih. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 13.44, maka Bapak akan mengakhiri. Namun sebelum mengakhiri, Bapak ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Boleh lift kalau mau keluar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.